Halo, perkenalkan nama saya Indah Tumorang dengan NIM akhir 019. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Keuangan Daerah dari kelas R001. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan juga sanksi perpajakan. Oke, baik, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama itu ada pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengertian. Nah, pembukuan ini adalah pencatatan teratur mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam satuan mata uang rupiah. Sedangkan pencatatan adalah pengumpulan data, penerimaan, dan pengeluaran serta informasi yang menjadi dasar perhitungan pajak. Yang kedua itu ada tujuan utama untuk mengetahui posisi keuangan usaha, menjadi dasar penghitungan pajak terutang, dan mendukung proses pemeriksaan pajak oleh otoritas perpajakan. Yang ketiga itu ada kewajiban pembukuan. Jadi kewajiban pembukuan ini dilakukan oleh wajib pajak, badan, dan orang pribadi yang menjalankan usaha, minimal berupa jurnal, buku besar, dan dokumen transaksi. Jadi disimpan selama 10 tahun menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. Selanjutnya itu ada pemeriksaan pajak, dan ada pemeriksaan pajak yaitu proses dan tahapan. Pemeriksaan pajak ini adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan peraturan perpajakan. Tujuannya adalah menguji kebenaran SPT dan menegakkan kepatuhan wajib pajak. Yang pertama itu ada surat perintah pemeriksaan, yang kedua pengumpulan data dan dokumen, yang ketiga pemeriksaan lapangan dan atau kantor, yang keempat pembahasan hasil pemeriksaan, yang kelima laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada jenis-jenis pemeriksaan pajak. Yang pertama itu ada pemeriksaan rutin. Jadi dilakukan berdasarkan permohonan restitusi dari WP atau sebagai bagian dari program pemeriksaan reguler untuk memastikan kepatuhan umum terhadap peraturan perpajakan yang dilakukan. Ada juga pemeriksaan khusus, dilakukan jika ditemukan indikasi ketidakpatuhan atau dugaan pelanggaran perpajakan yang serius. Selanjutnya itu ada penyidikan pajak dan tindak pidananya. Yang pertama itu ada tidak menyampaikan SPT. Jadi wajib pajak tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan. Lalu memalsukan dokumen, lalu menghilangkan pembukuan dan juga tidak membayar pajak. Sanksi administrasi dalam perpajakan yang pertama itu ada denda keterlambatan. Jadi denda ini dikenakan ketika WP terlambat menyampaikan SPT atau dokumen perpajakan lainnya. Yang kedua itu ada bunga pembayaran. Jadi bunga ini dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Yang ketiga itu ada kenaikan pajak. Kenaikan persentase pajak ditemukan ketika pemeriksaan mengungkapkan pelanggaran atau kesesuaian dalam pelaporan pajak. Jadi selanjutnya ada sanksi pidana dalam perpajakan. Yang pertama itu pidana denda. Jadi hukuman berupa pembayaran sejumlah uang yang ditentukan oleh pengadilan sebagai konsekuensi dari tindak pidana perpajakan yang terbukti. Yang kedua itu ada namanya pidana penjara. Jadi hukuman ini berupa kurungan penjara untuk tindakan penggelapan atau penipuan pajak yang berat, termasuk pemalsuan dokumen dan penghilangan pembukuan secara sengaja. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari sistem sanksi perpajakan. Yang pertama untuk menegakkan hukum, yang kedua untuk meningkatkan kedisiplinan, yang ketiga untuk memberikan efek jerah. Nah, kesimpulannya adalah sistem perpajakan yang terintegrasi. Jadi sistem perpajakan Indonesia menuntut WP atau melaksanakan kewajibannya secara mandiri melalui self assessment system. Pembukuan yang baik membantu menghitung pajak yang akurat, pemeriksaan memastikan kebenaran data yang dilaporkan, penyidikan menangani pelanggaran pidana yang serius, dan sanksi diberikan
untuk menegakkan hukum serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi keempat pilar ini yaitu pembukuan, pemeriksaan, penyidikan, dan juga sanksi bekerja sama untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efektif dalam meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat malam.